Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 Strategi Belajar Mengajar di SD atau MI akan mempresentasikan materi prinsip-prinsip pembelajaran yang dibawakan oleh Aska Rahmatul Hidayah, Dina Fitria Rahmawati, dan Ida Rahayu. Langsung saja, yang pertama yaitu prinsip-prinsip pembelajaran. Adapun prinsip-prinsip pembelajaran yaitu terdiri atas 7 macam. Antara lain yang pertama ada motivasi dan perhatian, yang kedua keaktifan, yang ketiga keterlibatan langsung atau berpengalaman, yang keempat pengulangan, yang kelima tantangan, yang keenam balikan dan penguatan, dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu perbedaan individu. Pengertian prinsip pembelajaran. Pengertian dan prinsip pembelajaran adalah landasan berpikir atau landasan berpijak dengan harapan tujuan pembelajaran dapat tercapai dan tumbuhnya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Adapun poin-poin prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran yang pertama yaitu dari prinsip perhatian dan motivasi. Perhatian mempunyai peranan penting dalam kegiatan pembelajaran. Tanpa adanya perhatian, maka pelajaran yang diterima dari pendidik adalah sia-sia. Bahkan, dalam kajian teori belajar terungkap bahwa tanpa adanya perhatian tak mungkin terjadi belajar. Selain dari perhatian, motivasi juga mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan belajar mengajar. Gage dan Berliner mendefinisikan bahwasanya motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. Demikian, motivasi mempunyai kaitan yang erat dengan minat, sehingga siswa yang memiliki minat terhadap sesuatu bidang studi tertentu dapat cenderung tertarik perhatiannya dan dapat timbul motivasi untuk mempelajarinya. Prinsip keaktifan. Menurut Thomas M. Ricks dalam Zakia Daraja, teaching is the quest of learning of experience. Mengajarkan dalam proses membimbing pengalaman belajar. Pengalaman tersebut dapat diperoleh apabila peserta didik mempunyai keaktifan dalam belajar. Jadi untuk bereaksi terhadap pengalaman langsung ini bukan sekedar duduk dalam kelas, akan tetapi ketika guru sedang menjelaskan sebuah materi atau pelajaran, kegiatan pembelajaran yang ditetapkan oleh guru berarti pengalaman belajar oleh peserta didik. Sehubungan dengan bahwasanya guru harus memahami pola pengalaman belajar peserta didik. Prinsip keterlibatan langsung atau berpengalaman. Dalam peserta didik dapat banyak kemungkinan dan potensi yang akan berkembang. Potensi yang dimiliki peserta didik berkembang ke arah tujuan yang baik dan optimal. Jika diarahkan dan punya kesempatan untuk mengalaminya sendiri, Edgar Dex dalam Omar Hamilik mengumumkan bahwa belajar yang paling baik adalah belajar melalui pengalaman langsung. Prinsip pembelajaran pengulangan. Prinsip belajar yang menekankan perlunya pengulangan adalah teori psikologi daya. Menurut teori ini, belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia yang terdiri atas mengamati, menganggap, mengingat, menghayal, merasakan, berpikir, dan sebagainya. Dengan mengadakan pengulangan, maka daya-daya tersebut akan berkembang. Seperti halnya pisau yang selalu diasah, maka akan menjadi tajam. Maka daya yang dilatih dengan pengadaan pengulangan akan sempurna. Dalam proses belajar, semakin sering pelajaran diulang, maka semakin ingat dan melekat pelajaran dalam seseorang. Mengundang besar pengaruhnya dalam belajar karena adanya pengulangan bahan yang belum tentu begitu dikuasai serta mudah terlupakan akan tetap tertanam dalam otak seseorang. Yang selanjutnya adalah prinsip tantangan.
Teori medan field theory dari Kurt Lewin mengemukakan bahwa peserta didik dalam situasi belajar berada dalam suatu medan atau lapangan psikologis. Dalam belajar, peserta didik menghadapi suatu tujuan yang ingin dicapai, tetapi selalu terdapat hambatan, yaitu menguasai bahan belajar. Maka timbullah motif untuk mengatasi hambatan itu, yaitu dengan mempelajari bahan belajar tersebut. Tantangan yang dihadapi dalam bahan belajar membuat peserta didik bergairah untuk mengatasinya. Penggunaan metode eksperimen, inquiry, dan discovery juga memberikan tantangan bagi peserta didik untuk belajar secara lebih giat dan sungguh-sungguh. Selanjutnya, prinsip balikan dan penguatan. Prinsip belajar yang berkaitan dengan balikan dan penguatan terutama ditekankan oleh teori belajar operant conditioning dari B.F. Skinner. Kalau pada teori conditioning yang diberi kondisi adalah stimulusnya, maka pada operant conditioning yang diperkuat adalah responnya. Kunci dari teori belajar ini adalah law of effect versi Thorndike. Peserta didik belajar sungguh-sungguh dan mendapatkan nilai yang baik dalam ulangan. Nilai yang baik itu mendorong anak untuk belajar lebih giat lagi. Nilai yang baik dapat merupakan operant conditioning atau penguatan positif. Sebaliknya, anak yang mendapat nilai yang jelek pada waktu ulangan akan merasa takut tidak naik kelas. Hal ini juga bisa mendorong anak untuk belajar lebih giat. Inilah yang disebut penguatan negatif atau escape conditioning. Format sajian berupa tanya jawab, diskusi, eksperimen, metode penemuan, dan sebagainya merupakan cara pembelajaran yang memungkinkan terjadinya balikan dan penguatan. Yang terakhir yaitu prinsip perbedaan individu. Omar H. Malik mengemukakan bahwa perbedaan individu manusia dapat dilihat dari dua sisi, yakni perbedaan horizontal dan perbedaan vertikal. Perbedaan horizontal adalah perbedaan individu dalam aspek mental, seperti kecerdasan, bakat, minat, ingatan, emosi, dan sebagainya. Sedangkan perbedaan vertikal adalah perbedaan individu dalam aspek jasmaniah seperti bentuk badan, tinggi dan besarnya badan, tenaga, dan sebagainya. Perbedaan individual ini berpengaruh pada cara dan hasil belajar peserta didik. Oleh karena itu, perbedaan individu ini perlu menjadi perhatian pendidik dalam aktivitas pembelajaran dengan memperhatikan tipe-tipe belajar setiap individu. Mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan.